masker dalam aktivitas sehari-harinya. Karena kesehatan sangatlah penting, hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai virus untuk masuk ke dalam tubuh seseorang. Saking populernya kebiasaan ini, terdapat berbagai jenis masker yang memiliki varian baru dan kreatif yang mudah ditemukan. Karena di Jepang benar-benar mengutamakan untuk kesehatan penduduknya, maka kebanyakan pun di negara Jepang juga penduduknya merupakan nenek dan kakek yang merupakan orang yang sudah tua. Mereka benar-benar berumur panjang. Yang kelima, 100 jam sehari. Orang Jepang juga dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja. Para warga Jepang dapat menghabiskan rata-rata 100 jam kerja dalam satu minggunya. Hal ini disebabkan akibat para pekerja Jepang rutin mengambil waktu lembur untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup di Jepang yang sangat tinggi. Nah, kalau kamu berkunjung ke Jepang, jangan aneh sama hal-hal ini ya. Selanjutnya adalah budaya Jepang. Selanjutnya adalah budaya Jepang. Yang pertama adalah Ikebana. Ikebana merupakan masyarakat Jepang yang benar-benar budayanya membuat sebuah rangkaian bunga. Bahkan rangkaian bunganya itu dirangkai dengan cara-cara tertentu, tidak bisa dengan cara yang hanya asal-asalan saja. Sehingga pada akhirnya pun Ikebana di zaman modern ini hanya dibuat dengan cara dan metode yang sederhana saja. Tako. Tako merupakan budaya masyarakat Jepang yang biasa mereka semua berkumpul dalam satu lapangan yang luas dan memainkan layang-layang. Layang-layangnya juga ini berbeda dengan layang-layang yang biasanya. Selanjutnya adalah geisha. Geisha merupakan budaya Jepang yang wanitanya diambil dari sejak kecil, yang biasanya itu merupakan anak perempuan yang miskin, dijual oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mendapatkan uang. Lalu geisha ini akan disuruh untuk melayani para tamu. Geisha ini akan bisa bebas apabila seseorang membayarnya untuk bisa keluar dari tempat geisha itu. Biasanya geisha benar-benar didandani dengan sangat cantik.
Matsuri. Matsuri merupakan festival budaya Jepang yang biasa diadakan saat musim panas. Biasanya diadakan pada kuil Shinto dan kuil Buddha. Dan ini biasanya digunakan untuk menyembah dan sembahyang kepada Buddha. Kabuki. Kabuki merupakan seni teater Jepang yang juga digabungi dengan seni tari dan seni musik. Kabuki ini juga tidak bisa hanya sembarangan orang saja, melainkan juga ada keluarga yang benar-benar sudah mendalami kabuki sejak zaman dahulunya. Jadi bisa dibilang setiap dari yang kabuki itu memiliki penerus yang untuk menjalankan kabuki ini. Origami. Origami juga pertama kali dikenalkan oleh Jepang. Origami biasanya dibuat dengan berbagai macam bentuk, tetapi biasanya yang berada di Jepang itu adalah burung. Origami burung juga biasa digunakan untuk persembahan kepada dewa-dewi dan biasa digunakan dan ditaruh di kuil. Kimono. Kimono merupakan pakaian tradisional Jepang. Dan biasanya kimono itu dulunya digunakan untuk sehari-hari, tetapi sekarang kimono digunakan untuk festival-festival tertentu saja, seperti saat festival musim panas. Selanjutnya kita akan ke kisah Izanagi dan Izanami. Tiga dewa pencipta utama atau disebut dengan Sanshinzoka terdiri dari Ameno Minaka Nushi no Mikoto yang menjadi pemimpin mereka dan Takami Musubi no Mikoto, lalu yang terakhir Kami Musubi no Mikoto. Mereka bertiga terlahir dengan sendirinya dari langit dan dikenal sebagai androgini atau tidak memiliki jenis kelamin. Awalnya dunia adalah sebuah kekosongan yang kacau, hanya berupa ketidakberaturan. Dari ketidakberaturan itu, lama-kelamaan menghasilkan dua energi. Energi yang ringan lalu melayang ke atas membentuk langit, dan energi yang berat jatuh ke bawah menjadi dasar dunia. Ketiga dewa utama yang lahir dari langit tersebut kemudian menghasilkan beberapa keturunan dewa utama lainnya. Dua diantaranya lahir begitu saja tanpa pasangan. Kemudian dari hasil perkawinan antara para dewa utama itu, melahirkan lagi 5 pasangan dewa-dewi. Salah satu pasangan terkuat dari mereka, yang juga merupakan keturunan dari pemimpin Sanshinzoka, adalah Izanagi dan Izanami. Kedua nama ini sama-sama berarti dia yang mengajak. Izanagi adalah pria, sedangkan adiknya Izanami adalah wanita. Mereka berdua diberi tugas untuk menciptakan pulau pertama. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka dibekali sebuah tombak yang dihiasi permata bernama Ameno Nuboko atau tombak langit. Di antara langit dan bumi terdapat sebuah jembatan bernama Ameno Ukihashi. Mereka berdua pergi ke sana, dan dari sanalah Izanagi lalu mengayunkan tombaknya ke dalam air lautan. Saat mengangkat kembali tombak tersebut, air menetes dari ujungnya. Dari tetesan air itu, tiba-tiba muncul secara ajaib sebuah pulau yang kemudian diberi nama Onogoroshima atau Pulau Mistik. Izanagi dan Izanami lalu turun ke pulau tersebut dan menetap di sana. Seiring berjalannya waktu,
Benih-benih cinta lalu muncul di antara mereka. Keduanya memutuskan untuk menikah. Lalu mereka membangun sebuah pilar yang disebut Ameno Mihasira atau tiang langit, dan di sekelilingnya dibangun sebuah istana yang disebut Yahirodono. Mereka lalu melakukan ritual pernikahan di sana dengan mengitari pilar tersebut dari sisi yang berbeda. Saat keduanya bertemu, Izanami lalu menyapa dan mengajak calon suaminya. Izanagi merasa hal ini bukanlah sesuatu yang pantas, karena seharusnya sang pria yang mengajak duluan. Tapi bagaimanapun, pernikahan antara mereka sudah terjadi. Dari pernikahan itu, kemudian Izanami melahirkan 2 orang anak, yaitu Awashima dan Hiruko. Keduanya terlahir cacat, sehingga Izanagi dan Izanami tidak mengakuinya sebagai dewa. Lalu mereka menghanyutkan kedua anak tersebut ke lautan dengan sebuah perahu. Karena merasa ada yang tidak wajar, kedua dewa tersebut lalu menanyakan hal ini kepada para dewa yang lainnya. Ternyata penyebabnya adalah ritual pernikahan mereka yang salah. Tidak seharusnya seorang wanita yang berbicara terlebih dahulu dalam sebuah sambutan saat upacara pernikahan. Keduanya lalu sepakat untuk mengulanginya. Pernikahan kedua mereka berhasil dan berjalan dengan lancar. Izanami melahirkan 8 keturunan yang nantinya menjadi Oyashima atau 8 pulau besar di Jepang. Setelah itu generasi-generasi dewa lainnya juga terlahir dari mereka. Sehingga dari kedua pasangan dewa-dewi ini terbentuklah kepulauan Jepang dan banyak dewa-dewi penguasa yang mereka sembah. Saat melahirkan anaknya yang bernama Kakusuchi atau dewa api, tubuh Izanami terbakar dan menyebabkannya menderita sakit yang berkepanjangan. Walaupun dalam kondisi sekarat, ia masih terus melahirkan para dewa. Setidaknya ada 6 dewa yang terlahir lagi, yang masing-masing dari air kencing, kotoran, dan muntahan sang dewi. Karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit, akhirnya Izanami meninggal. Suaminya Izanagi menjadi sangat sedih. Ia menangisi kematian istrinya. Dari air matanya, kemudian menjelma menjadi seorang dewi. Izanagi lalu menemui anaknya Kagusuchi, yang menyebabkan Izanami meninggal. Ia lalu memotong-motong si dewa api tersebut dengan pedang langit miliknya yang bernama Ameno Ohabari menjadi 8 bagian, yang dari tiap potongan itu kemudian berubah menjadi gunung berapi. Darah yang menetes dari pedangnya pun menciptakan beberapa dewa, termasuk dewa laut dan dewa hujan. Kelahiran Kagusuchi atau dewa api ini kemudian dalam mitologi Jepang dianggap sebagai akhir penciptaan dunia dan awal dari kematian. Izanagi terus-menerus meratapi kepergian istrinya yang sangat dicintai. Ia lalu memutuskan untuk pergi menemui istrinya di dunia bawah, atau disebut Yomi, yang berarti neraka, tempat di mana orang yang mati menjadi penghuni di sana. Saat orang yang mati sudah menuju ke Yomi, maka mustahil bagi mereka untuk kembali lagi ke dunia nyata. Sesampainya di sana, Izanagi langsung mencari istrinya, namun ia hanya bisa melihat bayangan dari sang istri. Ia lalu berbicara dengan bayangan itu dan mengajaknya untuk kembali ke dunia nyata. Izanami tidak bisa menuruti keinginan suaminya. Dia sudah makan makanan dari dunia bawah dan sudah menjadi satu dengan tanah orang mati. Tidak mungkin lagi bisa kembali ke bumi. Izanagi tidak mau menerima kenyataan ini. Saat istrinya tertidur, ia lalu mengambil beberapa helai bulu dan menyalakannya menjadi obor untuk menerangi tempat itu dan berniat untuk melihat Izanami. Sang dewa sangat terkejut saat menatap wujud istrinya yang dahulu cantik, sekarang berubah menjadi buruk rupa dan mengerikan. Ia berteriak ketakutan dan langsung berlari untuk kabur ke bumi, meninggalkan Izanami di sana. Mendengar teriakan itu, Izanami terbangun. Ia merasa dipermalukan oleh suaminya, sehingga menjerit-jerit karena marah dan tidak terima atas perlakuan itu. Izanami lalu mengejar suaminya yang hendak pergi. Ia juga mengutus makhluk wanita bernama Yomosu Shikome untuk memburu Izanagi dan membawanya kembali. Tapi sudah terlambat. Izanagi berhasil keluar dari gerbang dan mendorong sebuah batu besar untuk menutupnya. Batu besar itu menjadi pemisah antara kedua dunia tersebut. Dari dalam Yomi, Izanami berteriak keras menandakan kemarahannya. Ia tidak terima jika suaminya meninggalkannya begitu saja dan bersumpah untuk membantai 1000 orang setiap hari untuk membalas kelakuan sang suami. Izanagi juga marah mendengar perkataan sang istri. Ia lalu balik menjawab bahwa akan menciptakan 1500 orang setiap hari. Dan itulah akhir dari kisah percintaan mereka yang berakhir dengan menyedihkan. Walaupun awalnya sudah menciptakan banyak dewa-dewi dan pulau-pulau sehingga terbentuk dunia
dunia. Setelah meninggalkan istrinya di Yomi, Izanagi lalu menjalani misoki atau mandi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terbawa dari dunia kematian. Dari sana Izanagi melahirkan 3 dewa penguasa yang kemudian diberi mandat untuk menguasai dunia. Saat mencuci mata kirinya, dari sana terlahir Amaterasu, sang dewi matahari. Lalu ketika mencuci mata kanannya, lahir Tsukuyomi atau dewa bulan, sang penguasa malam. Dan yang terakhir saat mencuci hidung, muncul Susanoo, dewa penguasa lautan dan badai. Sebagai tambahan bahwa kebanyakan mitos saat ini bilang bahwa ratu yang saat ini menguasai dunia Yomi yang merupakan dunia kematian adalah Ratu Izanami. Dialah yang memimpin Yomi yang merupakan dunia kematian yang ada di situ. Seringkali jika manusia atau yang biasa disebut sebagai di dalam dunia kematian itu merupakan daging segar, maka Izanami duluanlah yang akan menyadarinya. Pada saat itu dia akan membawa roh yang hidup tersebut atau manusia itu untuk ke kerajaannya untuk memakan makanan yang ada di dunia bawah. Tetapi sebenarnya manusia atau roh yang masih hidup tidak boleh memakan makanan yang ada dari dunia bawah. Karena jika mereka memakan makanan yang ada di dunia bawah, maka mereka akan meninggal dan menjadi penghuni dunia bawah juga. Izanami melakukan itu karena dia kesepian dan tidak ada teman di dunia kematian itu, atau yang biasa disebut Yomi. Sehingga seringkali dia mengejar-ngejar orang yang masih hidup untuk dijadikan sebagai temannya. Dan juga biasanya jika kita mendapatkan noda-noda yang berasal dari dunia Yomi, maka itu harus segera dibersihkan dengan air suci. Karena noda yang dari dunia Yomi itu akan membuat sebuah kutukan dan membuat luka kita, lalu kita bisa meninggal karena dari kutukan itu. Yang terakhir adalah destinasi wisata yang ada di Jepang. Yang pertama di sini adalah Gunung Fuji. Gunung Fuji yang berasal dari prefektur Yamanashi yang di sekitarannya banyak sekali dibuat dengan dikelilingi oleh bunga sakura. Dan juga Gunung Fuji ini juga dianggap sebagai gunung yang sakral bagi orang-orang Jepang. Selanjutnya adalah Jigoku Dani Monkey Park. Jigoku Dani Monkey Park ini di dalamnya berisi destinasi wisata di mana kita akan melihat berbagai macam monyet yang ada di Jepang di sini. Kita bisa melihat di Jigoku Dani Monkey Park.
Selanjutnya adalah Okinawa Churauni Aquarium. Okinawa Churauni Aquarium merupakan tempat yang ada di Okinawa, di mana di sini terkenal dengan akuariumnya, yang di dalamnya itu ada berbagai macam ikan yang bisa dikenalkan sebagai destinasi wisata. Dan juga Okinawa ini menjadi tempat tujuan wisata bagi masyarakat Jepang pada saat musim panas, karena terkenal dengan pantai Okinawanya. Apalagi jajanan-jajanan yang ada di sana, terutama es buahnya. Zourasia Yokohama Biological Garden. Di sini adalah merupakan tempat di mana hewan-hewan yang seperti yang di kebun binatang yang terletak di Yokohama ini. Di sini bisa menjadi destinasi wisata di mana keluarga-keluarga bisa mengajak anaknya untuk mengenalkan kepada mereka hewan-hewan yang ada di Jepang. Selanjutnya adalah Golden Pavilion Temple. Golden Pavilion Temple ini merupakan di mana kuil ini dilapisi dengan emas yang seperti kuil, dan juga dia seperti sudah dibangun ya sejak dari zaman dahulu. Selanjutnya adalah Tokyo Disneyland. Tokyo Disneyland di sini merupakan tempat berbagai macam yang destinasi wisata yang terkenal dengan wahana-wahananya yang menarik yang ada di Tokyo ini. Dan juga biasanya orang-orang juga akan mengejar di daerah Disneyland ini. Selain dari Disneyland, juga nantinya ada Disney Sea. Selanjutnya di sini adalah Tokyo Disney Sea. Tokyo Disney Sea yang di sini adalah terkenal dengan wahana airnya. Sesuai dengan namanya Disney Sea, sama seperti sebelumnya dengan Disneyland, bahwa di sini merupakan tempat di mana perkumpulannya dari yang berbagai film yang dari Disney, dan juga tentunya di sini lebih dipusatkan kepada permainan airnya. Selanjutnya adalah wisata anak Fujiko Fujio. Wisata anak yang ada di sini benar-benar pas untuk anak-anak yang menyukai karakter Doraemon. Di sini menampilkan berbagai macam seperti patung-patung Doraemon yang dibuat sesuai dengan yang kartunnya itu Doraemon, yang juga ditayangkan di Indonesia.
Selanjutnya adalah wisata sejarah Hiroshima Peach Memorial Museum. Yang di sini merupakan yang sebelumnya Hiroshima itu merupakan kota yang saat dulunya pada zaman Indonesia juga masih di kependudukan yang Jepang. Saat itu tentara sekutu membom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Dan disinilah dibuat museumnya. Yang selanjutnya di sini adalah Tokyo Tower. Tokyo Tower di sini juga benar-benar sangat terkenal sekali. Di Tokyo Tower ini biasanya dimainkan juga penampilan-penampilan dari berbagai artis, dan juga kita bisa berfoto-foto di dekat Tokyo Tower ini. Himeji, tetapi sebenarnya Jepang itu juga memiliki berbagai macam kastil, bahkan sampai dibuat miniaturnya. Dan kebanyakan orang-orang di Jepang juga yang menyukai kastil akan memiliki miniatur-miniatur kastil. Great Buddha of Mamakura. Di sini merupakan destinasi wisata Jepang di mana patung Buddha yang dibuat begitu besar dan Buddha sedang bersila di sana. Selanjutnya adalah wahana bermain Fuji-Q Highland. Wahana bermain Fuji-Q Highland ini merupakan wahana bermain di mana dekat dengan Gunung Fuji. Jadi kita ini bisa menikmati keindahan Gunung Fuji sekaligus menikmati wahana bermainnya di Prefektur Yamanashi. Sekian
presentasi dari saya tentang negara Jepang untuk ujian praktek IPS. Terima kasih.